Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala hadzal ijtima' wa nas'alullaha al-intifa'. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat pertemuan ini, nikmat ukhuwah wal mahabbah. Mudah-mudahan pertemuan ini membuahkan manfaat yang besar. Manfaat yang besar mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala, mengundang ridha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-ijtima'u rahmah, perkumpulan, persatuan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majlis ini menjadi majlis yang membanggakan Rasulullah. Kita tutup akhir tahun Masehi dengan ukhuwah wal mahabbah, dengan persatuan, persaudaraan. Mudah-mudahan ini tafa'ulul khair. An-Nabiyyu yuhibbul fi'la. Nabi SAW senang dengan tafa'ul, mengkaitkan kebaikan dengan kebaikan. Subhanallah, tanpa direncanakan, maka majlis ini dibuat di akhir tahun Masehi. Maka kita mohon seperti Allah tutup tahun ini dengan ukhuwah wal mahabbah, sesuatu yang mengundang ridha dan rahmat Allah. Kita mohon kepada Allah, Allah tutup umur kita dengan husnul khatimah. Allah tutup umur kita dengan kebaikan yang mengundang ridha Allah dan mengundang surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sailin. Salawat serta salam selalu kita curahkan dan kita katakan dan kita utarakan sepenuhnya dari lisan dan hati, terus menerus kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang diutus untuk mempersatu umat, Rasul yang diutus untuk menanamkan ukhuwah wal mahabbah, Rasul yang diutus untuk menyebarkan kasih sayang dan rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus kamu wahai Nabi kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Allahumma salli ala hadal habib sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang diutus untuk menyebarkan kasih sayang, untuk menyebarkan rahmat. Bahkan beliau memberikan kabar kepada kita bahwa beliau adalah hadiah dari Allah untuk kita. Wa ma ana illa rahmatun muhda. Aku ini wahai umat, rahmat Allah yang dihadiahkan kepada kamu. Allahumma salli ala dalikar rahmah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sahibir rahmah. Ini Rasul kita, Nabi kita, rahmat yang dihadiahkan oleh Allah kepada kita. Maka dikatakan kullu nabiyyin atiyatun minallah li ummati. Setiap nabi merupakan pemberian dari Allah untuk umat Nabi tersebut. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihimus salatu wassalam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam, semua nabi pemberian dari Allah kepada umatnya. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiyatun minallah li ummati. Hadiah dari Allah untuk umatnya. Apa perbedaan atiyah wal hadiyah?
Kalau Nabi seluruhnya atiyah, pemberian dari Allah kepada umatnya. Untuk Rasul hadiah dari Allah untuk umatnya. Dikatakan atiyah itu diberikan bagi orang yang membutuhkan. Ada orang lapar butuh makan, maka dikasihlah makanan. Tanpa melihat orang ini dicintai atau tidak. Dia butuh, dikasih. Itu namanya atiyah, pemberian. Nabi kita Muhammad hadiah. Hadiah la yu'tah illa liman yuhib. Tidak diberikan hadiah itu kecuali bagi orang yang dicintai. Hanya orang yang dicintai yang diberi hadiah. Maka Nabi Muhammad adalah hadiah untuk kita. Karena kita umat Nabi, umat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadiah Allah ini bisa kita syukuri. Hadiah Allah yang hebat ini bisa kita jaga. Sehingga kita menjadi umat Nabi di dunia sampai di hari kiamat. Amin, amin ya mujibas sailin. Tidak ada ucapan yang bisa saya katakan di majelis yang penuh berkah dan indah ini. Dihadiri oleh tokoh-tokoh kita di kalangan habaib, ulama, asatid yang lisan halihim, keadaan mereka menunjukkan ikhlas, bahwa dakwahnya ikhlas, majlisnya ikhlas, semuanya untuk Allah dan Rasul. Dan mereka wujudkan, mereka hadir di sini. Yang biasanya mereka kita tahu memimpin majlisnya, berbicara di majlisnya, tapi mereka mau hadir untuk menunjukkan ukhuwah dan keikhlasan mereka, bahwa tujuannya untuk Allah dan Rasul. Nama majlis boleh berbeda, warna majlis boleh berbeda, bacaan majlis boleh berbeda, tapi tujuannya satu. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tujuannya satu, dakwah di jalan Allah dan menyampaikan risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukurlah kalian. Kalian punya guru-guru yang ikhlas, punya guru-guru yang baik. Tidak hanya ilmu yang bersanad, bersambung dari guru ke guru sampai Nabi Muhammad, tapi mereka wujudkan keikhlasannya dengan majlis yang penuh berkah ini, yang dinamakan majlis gabungan Balikpapan. Masya Allah, majlis gabungan. Saya tadi tanya dalam perjalanan dari bandara ke tempat istirahat, berapa yang sudah bergabung? Subhanallah, bertambah Habib. Yang asalnya 7 bertambah sampai tadi itu 14 majelis. Masya Allah. Dan insya Allah akan bertambah dan bertambah sehingga menjadi majelis ukhuwah dan mahabbah yang mengundang ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terima kasih kepada Rabita Al-Alawiyah yang menjadi jembatan untuk kumpulnya kita semua di majelis ini. Mudah-mudahan para pengurus Rabita, para guru yang mulia, para habaib, dan juga ada pengurus dari Nahdlatul Ulama, dari NO, Masya Allah, dan dari MUI tadi izin tidak bisa mengikuti acara ini. Mereka ingin ikut. Alangkah indahnya, alangkah mulianya. Semua kompak, semua bersatu. Tidak diragukan lagi, majlis ini mengundang rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur guru-guru kita, Allah panjangkan umur para habaib kita, Allah jaga kesehatan mereka, Allah tambahi keberkahan di umur mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka, majlis mereka.
dan orang-orang yang cinta kepada mereka dan orang-orang yang mereka cintai. Mudah-mudahan semuanya berkumpul di bawah bendera Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sailin. Majlis seperti ini yardar rahman wa yuskhitu syaitan. Majlis yang seperti ini membuat Allah ridha dan membuat syaitan marah. Membuat Allah ridha, membuat syaitan marah. Karena Allah menyuruh kita untuk bersatu. Nabi menyuruh kita untuk bersatu. Allah berfirman dalam Al-Quran, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. La khaira fi kathirin min najwahum. Kebanyakan dari ucapanmu, dari perkumpulanmu, la khair, kata Allah. Banyak yang enggak baik. Kebanyakan yang kamu ucapkan itu enggak baik. Kebanyakan perkumpulanmu itu enggak baik. Kecuali, ini ada perkecualian nih. Ini ucapan yang baik, perkumpulan yang baik. Illa man amara bi sadaqatin. Kecuali orang yang mengajak untuk sedekah. Au ma'rufin. Mengajak untuk suatu kebaikan. Au islahin bainan nas. Yang ketiga, mengajak untuk bersatu. Islah. Ada yang enggak harmonis dijadikan harmonis. Ada yang agak tegang dibuat saling sayang. Islahin bainan nas. Bahkan Allah di sini mengatakan bainan nas. Bukan bainal muslimin faqat. Tidak hanya antara sesama orang Islam, sesama orang mukmin, bainan nas, sesama manusia. Baik dia itu pejabat, awam, ulama, asatid. Baik dia itu muslim, mukmin, kafir, bainan nas. Ajaran Allah, kita hidup dalam keadaan baik dan damai dengan siapapun. Dengan siapapun. Berapa banyak ayat yang menunjukkan bahwa kebaikan itu untuk siapapun. Wa qul linnasi husna. Kalau mau bicara sama orang, berbicara dengan husna, dengan baik. Sama siapa ya Rabb? Linnas, manusia. Dia mukmin, dia ustadz, dia habib, dia guru, dia pejabat, dia mukmin, dia kafir, semuanya manusia. Hendaknya kamu berkata baik dengan mereka. Allahu Akbar. Alangkah indahnya agama Allah ini. Alangkah mulianya agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada yang mengikuti dengan benar agama Allah dan Rasul kecuali dia hidup damai, kecuali dia hidup tentram, kecuali dia hidup mulia di dunia dan mulia di hari kiamat. 3 hal yang dinyatakan oleh Allah kebaikan yang kita ucapkan. Amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin
bainan nas. Siapa yang melakukan tiga hal ini dijanjikan oleh Allah, wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah. Siapa yang melakukan tiga hal ini karena ingin ridha Allah, enggak ada lain. Ngajak sedekah untuk ridha Allah. Ngajak berbuat baik untuk ridha Allah. Menyatukan manusia untuk ridha Allah. Mudah-mudahan Allah beri ikhlas kepada kita semua. Anugerah Allah anugerahkan ikhlas untuk kita semua. Barang siapa yang melakukan itu semua untuk mendapatkan ridha Allah, fasawfa nutihi ajran 'azima. Maka kami Allah akan memberikan kepada dia ajran 'azima, pahala yang agung. Allahu akbar. Apa yang diberikan oleh Allah? Pahala yang agung. Zat yang maha agung menjanjikan untuk kita dengan tiga hal tadi pahala yang agung. Jika presiden atau orang terkaya yang punya sifat dermawan mengatakan kamu akan saya beri hadiah yang besar, kira-kira besarnya hadiah itu sebesar kekayaan dia. Kalau yang berkata kamu akan saya kasih hadiah yang besar, orang miskin, maka besar menurut dia mungkin uang 1 juta, 10 juta. Tapi kalau besar menurut presiden, orang yang uangnya triliunan, berapa kira-kira itu? Sangat besar. Dia kaya raya dan dermawan, dan tidak ada yang lebih kaya dari Allah, dan tidak ada yang lebih dermawan dari Allah. Dan Allah menjanjikan kita, jika kita lakukan tiga hal ini untuk Allah, fasawfa nutihi ajran 'azima, pahala besar. Fahani'an lakum, beruntung Rabitu Alawiyah, beruntung para guru-guru, para habaib yang mulia yang mengadakan acara ini. Tidak ada lain untuk ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Farabbi yujazikum bi ajran 'azima. Mudah-mudahan Allah membalas kalian semua seperti firman-Nya, pahala yang besar. Dan kita yang hadir di majlis ini dan yang menyaksikan acara ini live melalui TV Al-Wafa Tarim, mudah-mudahan janji Allah berikan kepada kita semua. Tidak ada yang pulang dari Masjid At-Taqwa ini kecuali sudah mendapatkan janji Allah ajran 'azimah, pahala yang agung, pahala yang besar. Fahani'an lakum, beruntung kalian semua. Beruntunglah kalian semua dengan pahala yang agung dari Zat yang maha agung, Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma haqiqna bidalik wa hayyi'na ila ma hunalik. Amin. Illa man amara bisadaqatin. Allah menyuruh kita untuk mengajak saling bersedekah. Sedekah dengan harta, sedekah dengan waktu, sedekah dengan ilmu, sedekah dengan jabatan bagi penguasa. Semuanya itu ada sedekahnya. Bukan sedekah itu hanya harta. Bukan sedekah itu hanya uang. Tenaga kita juga sedekah. Kita bantu saudara kita, kita tunaikan hajatnya, itu sedekah besar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'a fi hajati akhi, man sa'a fi hajati akhi, siapa yang berusaha menunaikan hajat saudaranya, gudiya am lam tuqda,
dia berhasil menunaikan hajatnya atau tidak. Ada seseorang sakit, kemudian kita berusaha untuk membantu dia, mencarikan dia obat, mencarikan dia dana. Berhasil kita cari, berhasil sembuh atau tidak? Gak ada bedanya. Gudiya am lam tuqda. Sukses hajatnya kita bantu atau tidak? Khairun, kata Nabi, lebih baik min an ya'takifa fi masjidi hada syahra. Lebih baik dari iktikaf di masjid Nabi di Madinah Munawwarah. Berapa lama? 1 bulan. 1 bulan siang malam di masjid Nabi. Berapa banyak pahala? Salat di sana seperti 10.000 salat di sini. Zikir di sana seperti 10.000 zikir di sini. Masjid Rasulullah sebulan itu pahalanya dikalahkan dengan kita menunaikan hajat saudara kita. Mungkin hanya 10 menit, mungkin lebih, mungkin kurang. Kenapa? Kenapa iktikaf di masjid Nabi sebulan yang pahalanya 10.000 kali lipat selain di masjid Nabi bisa terkalahkan dengan kita berusaha menunaikan hajat saudara kita? Karena Allah senang jika di hati kita ada rahmah. Allah senang di hati kita ada membantu saudara kita. Allah enggak butuh kita iktikaf. Allah enggak butuh kita sholat. Ibadah kita tidak menambah apapun dari kehebatan Allah. Ibadah kita kembali kepada kita manfaatnya. Tapi Allah senang ketika kita perhatian dengan saudara kita. Illa man amara bi sadaqatin. Sedekah di sini kepada semua orang. Al khalqu kulluhum iyalullah. Makhluk ini semuanya itu adalah tanggungan Allah. Wa ahabbuhum ilallah anfa'uhum li'iyalih. Yang paling dicintai oleh Allah, yang paling manfaat untuk makhluk. Makhluk. Sekali lagi, bukan mukmin, bukan kafir saja, makhluk. Manusia, binatang dan semuanya. Mereka itu juga bisa mendapatkan sedekah dari kita. Bahkan Nabi bersabda, kullu di qabidin harin sedekah. Kalau kita ngasih makan ayam, ngasih makan kambing, ngasih makan sapi, ngasih makan ikan, itu nilainya sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi manusia, apalagi muslim, apalagi mukmin, apalagi masih keluarga, apalagi orang-orang saleh. Dikisahkan, sering Sayyidina Habib Umar menceritakan tentang hal ini. Ada seorang saleh meninggal, dimandikan oleh orang saleh. Dulu yang memandikan mayit itu orang-orang saleh. Subhanallah, ketika dimandikan ini Bu, si mayit ini senyum. Ketika dimandikan, dia senyum. Gimana kira-kira kalau kita memandikan mayit, kemudian mayitnya senyum? Insya Allah kita lempar cantingnya, kita lari. Si saleh yang memandikan ini berkata, as'aluka billah, hei mayit, saya minta demi Allah, tunjukkan kepadaku nanti malam dalam mimpi, kenapa kamu senyum? Ada apa senyum ini?
Tunjukkan kepada aku nanti malam, kabari aku. Selesai dimakamkan, malam hari dia mimpi bertemu dengan si mayit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lima tabassam ya akhi. Kenapa kamu tadi saya mandikan kok senyum? Saya ini tidak habis pikir, tidak menyangka dan tidak mengira sama sekali. Kenapa? Saya sudah berjanji kepada diri saya untuk sedekah setiap pagi kepada makhluk Allah yang pertama aku temui. Tiap pagi saya bawa makanan, saya berikan kepada makhluk Allah yang pertama saya temui. Tiap hari saya lakukan itu. Suatu saat saya keluar dari rumah, nggak tahu waktu itu mungkin musim corona, saya nggak nemukan orang di jalan. Saya nemu keledai, himar, keledai semacam kuda kecil. Saya udah janji saya akan memberikan sedekah ini kepada makhluk Allah yang pertama saya temui. Maka makanan ini rezekinya keledai. Dikasihkanlah makanan kepada keledai. Besoknya seperti biasa diberikan makanan itu kepada orang yang pertama dia temui. Dan dia tidak menganggap makanan yang diberikan kepada keledai itu sebagai sedekah yang berarti. Tapi subhanallah, ketika kau mandikan saya dan Allah mulai menunjukkan pahala-pahala ibadah yang saya lakukan, pertama pahala yang ditunjukkan oleh Allah sedekah kepada keledai. Subhanallah, ternyata sedekah kepada keledai ini yang pertama ditunjukkan oleh Allah pahalanya sebelum sedekah-sedekah yang lain. Itulah sebabnya saya tersenyum saat kau memandikan saya. Artinya, bagaimana sedekah kepada hewan pun bermanfaat, berpahala. Bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan orang mukmin? Sering kita dengar kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedekah kepada siapa? Kepada orang yang di pasar yang duduk dalam keadaan buta dan tidak punya tangan. Duduk di pasar sendirian dan mengatakan, saya lapar. Siapa memberi makan? Saya lapar. Siapa memberi makan? Satu pasar enggak ada yang memberi dia makan atau menghampiri dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Seperti biasanya beliau pergi ke pasar. Wa huwa khairul khalqillah. Padahal beliau makhluk yang paling mulia, pergi ke pasar enggak ada masalah. Wa yahmilul mata, beliau membawa barangnya sendiri. Enggak ada ajudan yang membawa barangnya. Bahkan ketika ada sahabat yang menawarkan diri, ya Rasulullah, biar saya yang bawa. Apa kata Nabi? Sahibu syai' ahaq bihamli. Yang punya lebih berhak untuk membawa barangnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Pergi ke pasar Nabi Muhammad. Dijumpai ada orang mengeluh, lapar, rahmah. Dia dihampiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihat matanya buta. Tangannya enggak punya. Ya Allah, kasihan. Tanpa bertanya ini muslim atau kafir. Pulang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya kepada istrinya, ya Aisyah, ada makanan? Ada orang lapar di pasar. Kalau ada ya Rasulullah, boleh saya ambil? Kalau silahkan. Dibawa oleh Nabi makanan dari rumahnya. Kembali lagi ke pasar dan karena enggak punya tangan, disuapi oleh Rasulullah Muhammad. Setelah selesai, tangan lembut Nabi
bau harum Nabi, sopannya Nabi, kalimat yang indah yang keluar dari lisan Rasulullah membuat orang ini, kamu anak muda yang baik, satu pasar nggak ada yang menghiraukan saya kecuali kamu. Maka saya tidak bisa membalas apa-apa anak muda atas kebaikan kamu ini. Saya hanya bisa memberi wasiat dan menasihati kamu. Rasulullah dinasihati. Gala ahlan wa sahlan. Siap mendengar. Gala awas. Gala awas apa? Jangan dekat-dekat dengan orang yang bernama Muhammad. Senyum Nabi Muhammad. Memangnya kenapa Muhammad, Pak? Oh, jahat itu nak. Tukang fitnah, tukang adu domba, tukang sihir, dicaci maki habis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yatabassam, dan dia senyum. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Nabi tahu ini orang kena fitnah. Maka dibiarkan oleh Nabi Muhammad. Orang kena fitnah, gak bisa kita sadarkan langsung, Pak. Kita kasih waktu dia. Orang kena fitnah itu, lihat warna putih, dia pikir hitam. Lihat hitam, dia bilang putih. Kena fitnah. Al-Habib Salim Asy-Syatiri memberi contoh, orang yang kena fitnah itu seperti orang buta. Di akhir zaman, kata beliau, Dajjal, nas'alullah salamah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari fitnah Dajjal yang akan turun dan akan keluar nanti di akhir zaman. Semua orang tahu bahwa ini Dajjal yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad. Semua orang tahu. Karena tertulis di dahinya sini kafir. Jelas. Bahkan dikatakan dalam riwayat kaf sama fa ro-nya pisah. Fa-ro, kafir. Yang enggak bisa bahasa Arab, Allah izinkan bisa membaca. Semua orang bisa membaca kafir. Matanya yang satu buta. Udah jelas kan? Tapi karena dia dijadikan fitnah oleh Allah, enggak sampai 40 hari Dajjal di dunia, lebih dari 2/3 penghuni dunia nyembah Dajjal. Subhanallah, inilah fitnah. Jelas ini kafir. Jelas ini yang dijanjikan Nabi Muhammad. Enggak, tetap disembah. Enggak mau tahu. Ada fitnah. Maka jangan heran kalau ada orang yang kena fitnah berbicara yang enggak masuk akal. Ada orang kena fitnah berbuat yang enggak masuk logika sama sekali, tapi tetap dia yakini. Tetap ada hak. Sambil mendelik-mendelik matanya. Sambil keras suaranya. Gimana yang harus kita lakukan dengan orang yang semacam ini? Kasih dia waktu sampai akal sehatnya datang. Sampai pikirannya kembali lagi. Baru dia bisa diajak ngomong. Nabi SAW senyum dengan si Yahudi ini. Ternyata dia Yahudi. Kalau tanya, awas nak, jangan dekat-dekat dengan orang yang namanya Muhammad. Besok Nabi datang lagi. Gak kapok kata orang Jawa. Udah kasih makan, disuapin, dicaci maki. Gimana kira-kira kalau kita? Insya Allah besok kita bawa, tapi bukan makanan yang enak, makanan yang beracun, supaya berangkat sekalian. Nabi datang membawa makanan lagi. Kamu anak muda? Iya Pak. Disuapin lagi oleh Nabi Muhammad. Selesai dinasehati lagi Nabi, awas nak, ingat pesan saya, jangan dekat-dekat dengan orang yang namanya Muhammad. Dicaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhenti Nabi sedekah karena dicaci maki? Lah. Tetap. Dan orang ini dibiarkan, dikasih waktu.
sampai Nabi meninggal. Dan dia nggak tahu siapa yang memberi makan dia tiap hari itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Setelah Nabi meninggal, Sayyidina Abu Bakar Siddiq tampil untuk mengikuti semua yang dilakukan Nabi Muhammad. Datanglah Sayyidina Abu Bakar kepada putrinya, "Ya Aisyah, kamu tahu saya ingin melakukan semua yang dilakukan Nabi Muhammad. Adakah yang dilakukan Nabi yang kamu ketahui belum saya lakukan?" "Na'am ya abati." "Ada wahai ayah." "Apa nak? Cepat katakan." "Akan saya lakukan sekarang." Nabi setiap hari membawa makanan dari rumah pergi ke pasar. Dan di situ ada orang buta, gak punya tangan, disuapin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Allahumma salli wa sallim alaihi. Begitu indah akhlak Rasul. Sekarang saya lakukan. Pulang Sayyidina Abu Bakar, bawa makanan, pergi ke pasar, dilihat, dicari. Ada orang duduk di atas batu dan berkata lapar. Oh, ini orangnya. Dihampiri orang itu oleh Sayyidina Abu Bakar. Kalau kamu nak, dipikir orang buta ini dialah Rasulullah yang biasa datang. Kok terlambat kamu? Berapa hari enggak datang? Diam. Disuapin. Setelah disuapin, si bapak ini ngomong, "Kamu bukan yang biasa datang. Kamu orang lain." Loh, kok tahu Anda? Anda enggak bisa melihat. Galah iya. Yang kemarin itu lembut, kamu agak kasar dikit. Kemana dia? Oh, dia sahabat saya dan dia udah meninggal. Kasihan, dia orang baik. Dipuji Rasulullah. Karena kamu yang menggantikan, maka kamu saya beri nasihat seperti temanmu itu. Oh, kamu memberi nasihat temanku itu? Oh, iya, setiap kali dia memberi setelah makan, saya beri nasihat dia. Allahumma salli wa sallim alaihi. Tidak ada hentinya Sayyidina Abu Bakar bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau apa nasihatnya, Pak? Awas nak, jangan dekat-dekat dengan orang yang namanya Muhammad. Mulai mencaci Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar enggak tahan. Up. Tahukah Anda siapa yang memberi makan kamu setiap hari itu? Menyuapi kamu dengan lembut? Kalau enggak, dia pemuda yang baik. Dialah Muhammad yang kamu caci maki itu. Tidak mungkin. Gak mungkin Muhammad sebaik itu. Muhammad yang saya tahu dia jelek ini. Dia Muhammad. Benar kamu. Dia Muhammad. Kembalilah akal sehatnya. Ternyata dia selama ini difitnah. Maka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadat dan masuk Islam di hadapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Allahumma salli ala Muhammad. Aw amara bi sadaqatin illa man amara bi sadaqatin. Sedekah Nabi hatta kepada Yahudi. Inilah Islam. Inilah iman. Melihat makhluk Allah secara menyeluruh dengan rahmah. Melihat makhluk Allah secara menyeluruh ingin keselamatannya. Ini Islam. Ini agama kita. Kalau sahabat jangan ditanya, wabil mu'minina raufur rahim. Nyawanya diberikan untuk sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au amara illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin. Yang kedua ma'ruf, mengajak orang berbuat baik, mengajak orang untuk berbakti sama orang tua, mengajak orang untuk sholat, mengajak orang untuk berakhlak mulia. Ma'ruf, perbuatan baik, ngajak untuk berbuat baik. Amal ma'ruf dengan ma'ruf, nahi mungkar dengan ma'ruf. Ma'ruf gak bisa ditinggal. Ini yang asas. Anda mau amal ma'ruf,
harus dengan cara ma'ruf. Anda mau nahi mungkar, harus dengan cara ma'ruf. Amal ma'ruf dengan cara mungkar gak bisa diterima. Bukan ibadah ini, bukan ta'ah ini. Nahi mungkar dengan cara mungkar, ente sama dia sama mungkarnya. Dia berbuat mungkar dan kamu berbuat mungkar. Cuma simbolnya dia maksiat, kamu seakan-akan nahi mungkar, padahal sama-sama mungkar. Sayyidina Umar bin Khattab pernah ketika berjalan, ketika beliau jadi Amirul Mukminin, berjalan di jalan Madinah, mendengar suara di dalam rumah ada orang minum khamar. Maka Sayyidina Umar masuk lewat jendela ke rumah itu. Didapati benar si orang ini, pemuda ini minum khamar. Qala syaribtal khamra, kata Sayyidina Umar, kamu minum khamar haram. Qala na'am, kata orang ini, saya berbuat haram 1 dan kamu berbuat haram 2. Oh, saya Amirul Mukminin, presiden nih. Qala iya, saya dosa 1 dan kamu dosa 2 ya Amirul Mukminin. Dosa saya minum khamar 1, dosa kamu 2. Pertama, Allah mengatakan wala tajassasu. Jangan kamu ngecek. Ada apa kamu masuk rumah saya? Siapa yang nyuruh kamu? Saya sudah minum khamar di dalam rumah sembunyi, kamu masih cek ke dalam rumah saya. Itu dosa. Yang kedua, udkhulul buyut min abwabiha. Kata Allah, masuk rumah lewat pintu, kau masuk lewat jendela. Ah ya wis. Ente tobat sama Allah, ana juga tobat sama Allah. Sebab ini Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Allah, ente tobat sama Allah. Dan ana juga tobat sama Allah. Ana tidak akan lagi tajassus, ana tidak akan lagi masuk kecuali lewat pintu. Radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Inilah nahi mungkar yang diketahui oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu orang datang kepada Nabi dan mengaku sudah berzina. Kata Nabi, gak ada yang lihat dia ini perbuatan. Allah sustur, tutup. Kalau mungkin ente hanya berpelukan, golonda ya Rasulullah, mungkin hanya mencium ente. La ya Rasulullah, dipaksa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi meninggalkan dia dan tanya sama kaumnya, ini orang ada gila, gak waras. Bilang enggak ya Rasul, dia kita kenal akalnya sempurna. Gak bisa tidak, Nabi harus merajam dia. Setelah dia mengaku, gak taunya dia lari, gak jadi. Habis ngaku nih, gak jadi. Gala ya Rasulullah innahu harab. Dia lari ya Rasulullah. Gala kalau udah biarkan, alhamdulillah. Udah selesai berarti. Artinya gimana Nabi SAW menutup kejelekan itu jangan sampai terbuka, kecuali udah terbukti dan pengakuan dan tidak bisa dihindari lagi. Hakada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Au illa man amara bi sadaqatin au ma'ruf. Ma'ruf, perbuatan baik. Tunjukkan kepada dunia bahwa Islam ini indah, bahwa Islam ini rahmah, bahwa Islam menerima perbedaan. Bagaimana Nabi SAW menerima rombongan dari Nasara ke masjid beliau, ditemui di masjid beliau SAW, masuk ke masjid Nabi Muhammad. Kemudian dia ketika datang waktu sholat, dalam riwayat dia menepi di sebelah masjid Nabi dan sholat di sana. Dibiarkan oleh Nabi SAW. Dilarang kita mencaci agama mereka, dilarang kita mencaci Tuhan-Tuhan mereka, supaya mereka enggak mencaci Tuhan kita.
Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'ruf, jamalul Islam, keindahan Islam yang perlu kita tampakkan. Jangan kita menjadi orang yang membuat orang kafir enggak tertarik dengan Islam karena lihat akhlak kita. Dan yang terakhir, au islahin bainan nas. Yang terakhir, au islahin bainan nas, menyatukan manusia, menyatukan satu golongan, menyatukan suatu kelompok. Inilah anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah perintah Al-Qur'an. Bukan yang sudah bersatu diusahakan untuk bertengkar. Bukan yang sudah harmonis dibuat saling mencaci. Bukan yang sudah saling cinta dibuat saling benci. Ya wailuhum, ini dosa besar. Al-fitnah naimah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fitnah itu tidur. La'anallah man aigodoha. Mudah-mudahan Allah melaknat orang yang membangunkan fitnah. Naudzubillah. Didoakan laknat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, keadaan kita dengan adanya majlis ini menunjukkan persaudaraan, ukhuwah, mahabbah. Mulai zaman berabad-abad kita sudah hidup nikmat antara ulama, aparat, habaib, tokoh, hidup nyaman, saling hormat, saling cinta, saling menghargai, saling berziarah, saling mengambil ilmu. Berapa banyak habaib belajar pada para kiai, berapa banyak anak-anak kiai belajar pada para habaib. Begitu indah hubungan, begitu harmonis hubungan. Inilah yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengingatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah adalah nikmat. Maka hendaknya kita menjadi orang ketika melihat ada orang bersengketa, orang bermasalah, orang tidak harmonis, jadilah Anda orang ketiga yang mengharmoniskan. Pahala besar. Lihat ada suami sampai dikatakan untuk menyatukan dua orang, dua kelompok diperbolehkan bohong. Al-kadzib haram, bohong itu dosa. Kecuali untuk islah bainan nas boleh bohong. Dari hebatnya ada suami istri bertengkar. Ada orang ketiga datang kepada suami, istri kamu tadi tahu ente? Oh, kamu dipuji habis. Kamu lihat statusnya enggak? Enggak. Oh, statusnya habis, kamu seperti malaikat. Masya Allah. Padahal bohong. Statusnya istrinya, kalau sabar lama-lama bisa makan hati. Biasa gitu Bu ya. Nah, biasa ibu-ibu ini ada dikit langsung masuk status. Sabar. Nanti lama-lama ujian. Ya demikianlah hidup. Ya lika-liku hidup. Badai akan berlalu. Pokoknya gak enak semuanya. Yang diisi rumah tangganya itu disebar di status. Datang kepada istrinya, kamu gak tahu suamimu? Oh, kamu dipuji habis, gak ada istri kayak istri saya katanya. Padahal bohong. Padahal suaminya udah sumpek sama dia. Tapi islah, bagaimana dua yang lagi tegang ini nyambung lagi, harmonis lagi. Ini diperbolehkan walaupun bohong. Dan dijanjikan pahala oleh Allah, fasaufa nu'tihi ajran 'azima. Jangan suami istri sudah harmonis, datang pihak ketiga untuk bertengkar. Naudzubillah. Enggak tahu Bu suaminya. Kemarin ganteng kan? Gimana sekarang? Tambah muda kan? Tahu enggak kenapa sebabnya? Ada kayak gini orang. Naudzubillah. Ada namam, la yadkhulul jannah namam. Enggak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Naudzubillah. Ada namam,
la yadkhulul jannah, kata Nabi Muhammad, tidak akan masuk surga sehebat apapun ibadahnya, sebanyak apapun ilmunya. Tukang ngadu domba tidak akan masuk surga dengan alasan apapun. Oleh karena itu, majlis ini mudah-mudahan mewujudkan 3 hal. Amara bisadaqatin, diluangkan waktunya para guru-guru mulia, para habaib, waktunya diluangkan untuk duduk bersama kita di sini, mengajak kita untuk bersedekah. Au ma'rufin, mengajak kita untuk berbuat baik dengan lisan hal. Ayo bersatu hai umat, tanpa bicara, semuanya yang di depan kita ini bicara. Ayo bersatu, ayo saling cinta, ayo saling sayang, ayo mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bicara, mereka mengajak kita untuk berbuat baik dengan senyumnya, dengan hadirnya, dengan semangatnya. Mudah-mudahan Allah terima semuanya insyaallah. Wa islahan bainan nas, dikumpulkan majlis sampai 14 majlis lebih. Semuanya berkumpul, jamaahnya dibawa bersama-sama, semuanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan lagi, ini yang membuat Nabi gembira insyaallah. Disampaikan ke majlis ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Nabi ridha kepada kita. Kita tutup tahun ini dengan mendapat ridhanya Rasulullah. Kita tutup majlis tahun ini dengan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup tahun ini dengan bertaubat kepada Allah dan bertakwa. Mudah-mudahan sesuai nama masjidnya At-Taqwa, Allah tambah takwa di hati kita. Allah tambah takwa di hati kita. Allah jadikan masjid ini ma'mur bil ibadah, makmur dengan ta'ah, makmur dengan segala amal saleh. Allah jaga semua pengurusnya, Allah jaga pejabat kita, Allah jaga ulama kita, Allah jaga habaib kita, Allah jaga tokoh NU kita, tokoh MUI kita, Allah jaga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan majlis ini termasuk buahnya kemenangan saudara kita yang di Gaza, yang di Palestina. Allahumma ansurhum, Allahumma izzahum. Jadikan yang meninggal syahid fi sabilillah, jadikan yang mendapat musibah Engkau beri kesabaran yang mulia. Dan jaga kami ya Allah, jaga Indonesia yang kami cintai, jaga muslimin, jaga negara kami, jadikan negara kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.